Shalom, perkenalkan nama saya Mita Sati Paji, NIM 2221018. Saya dari Prodi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa itu aspek sosial ekonomi dalam masyarakat Sumba. Aspek sosial ekonomi, sosial, komunitas atau masyarakat, interaksi sosial, tradisi, norma, nilai dalam masyarakat. Adapun ekonomi, penghidup, produksi, konsumsi, distribusi. Hasil penelitian yang dilakukan di Lawonda, Sumba Tengah pada akhir tahun 1980-an sampai awal tahun 1990-an. Buku asli ditulis dalam bahasa Inggris namun sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2010. Isi gambar detail tentang ekonomi masyarakat Lawonda dan kegiatan pembangunan perdesaan. Adapun ekonomi umma, yang pertama itu pola interaksi sosial masyarakat di Sumba dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Kedua itu ada interaksi sosial tersebut menghasilkan proses produksi dan cara produksi yang disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya sekaligus tuntutan zaman. Ketiga itu interaksi sosial. Ekonomi dilakukan dalam bentuk pertukaran yang dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu resiprokal, barter, dan menjual. Bentuk pertukaran di Sumba pertama itu resiprokal, dan pertukaran barang dan jasa yang bertujuan menimbulkan kewajiban untuk membalas pemberian tersebut, sehingga menjadi suatu mata rantai yang berkesinambungan, timbal balik. Selain itu, tujuan pertukar ini adalah untuk menciptakan atau memelihara hubungan sosial. Ada juga barter, acara pertukaran barang atau jasa tanpa menggunakan uang dan tidak bertujuan untuk menciptakan kewajiban timbal balik. Juga menjual, transaksi barang dan jasa dengan tujuan utama menggunakan dan atau mendapatkan uang. Perbedaan di antara masing-masing cara pertukaran tersebut ditentukan oleh jenis dan pentingnya hubungan sosial. Dalam ekonomi umma, ketiga cara pertukaran itu dilakukan secara bersamaan. Aspek resiprositas sangat menonjol pada transaksi di dalam lingkup kampung sendiri antara keluarga dan kerabat. Ekonomi umma dapat dianggap sebagai ekonomi bercirikan memberi pemberian dan merupakan suatu sistem yang mencakup saling berhutang yang berlaku secara umum. Dalam hal pemberian berdasarkan resiprokal, tidak ada ciri mengutamakan kepentingan orang lain atau altruistis. Orang Sumba seakan-akan secara teratur mencatat di dalam benaknya neraca yang memuat semua hutang dan kewajiban pribadi sebagai konsekuensi dari kebiasaan saling memberi itu. Alasan masyarakat Sumba lebih mengutamakan suatu cara pertukaran yang mencakup transaksi yang menciptakan hubungan jangka panjang adalah karena hubungan seperti itu merupakan jaminan terbaik bagi relasi sosial seseorang dan bagi kelangsungan hidup dari kelompok masyarakat atau kabinet atau unit sosialnya yang lebih luas. Walaupun diversifikasi penghidupan Sumba, pertama pertanian pangan, jagung, padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Kedua itu ada tanaman jangka panjang, ada kelapa, jambu mente, pinang, asam, kemiri, kopi, dan lain-lain. Ada juga ternak besar, ada kuda, kerbau, dan sapi. Ada juga ternak kecil, ada babi, ayam, dan kambing. Nelayan itu subsistem atau non pertanian, tenun dan kerajinan tangan. Adapun kabupaten dengan prestasi penduduk miskin tertinggi di NTT pada bulan Maret 2021 ada di Sumba Tengah 34,27%, di Sabura Jua 30,13%, di Sumba Timur 29,68%, Sumba Barat 28,39%, Sumba Barat Daya 28,18%. Penyebab kemiskinan juga dapat disebabkan karena berbagai bentuk marginalisasi. Misalnya ada marginalisasi ekonomi, harga produk barang-barang yang tidak dapat diproduksi penduduk setempat atau barang pabrik tinggi. Sebaliknya, harga produk pertanian penduduk di relatif rendah, ada marginalisasi kebijakan publik
indikator kemiskinan yang tidak kontekstual, bentuk program yang tidak sesuai, dan lain-lain. Adapun indeks pembangunan manusia atau IPM, salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia dari aspek sosial. Ada juga ekonomi, 3 dimensi dalam IPM. Pertama, umur panjang dan hidup sehat atau kesehatan yang diukur dari angka usia harapan hidup atau UHH. 2 itu pengetahuan atau pendidikan yang diukur dari angka harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah RLS. Yang ketiga itu standar hidup layak atau ekonomi yang diukur dari pengeluaran per kapita. Penyebab dimensi pendidikan rendah itu pertama keterbatasan infrastruktur, kedua itu kualitas guru, yang ketiga ketimbangan gaji guru, yang keempat hasil belajar murid rendah. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait apa itu ekonomi sosial dan masyarakat Sumba. Terima kasih.